Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Betty Indah-Sari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman PGMI 2A yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya Dam Al-Asrar dengan NIM 1262052121152, Dewi Puji Badiul Fitriah dengan NIM 1262052132000. Yang ketiga, Angki Lailatul Islami dengan NIM 1262052111012. Yang keempat, Anissa Khalifatus Zahra dengan NIM 1262052111013. Yang selanjutnya Anida Hurun Aini dengan NIM 1262052131195. Dan yang terakhir Akhli Sinur Farida dengan NIM 1262052111001. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Materi yang pertama akan saya sampaikan, yakni tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Warga negara diambil dari bahasa Inggris citizen, yang artinya warga negara. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 1, warga negara berasal dari yang pertama warga pribumi atau warga asli Indonesia, yang kedua adalah warga keturunan asing. Selanjutnya, menurut Muhammad Nu'man Sumantri, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang memiliki inti demokrasi politik yang diperlengkap dengan sumber lain. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Dewi Puji Badiul Fitriah akan melanjutkan penjelasan tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa, yaitu 1. Memberi batasan kekuasaan, 2. Menjamin hak-hak warga. Cara menjadi pemerintah dan warga yang baik yaitu 1. Menaati peraturan, 2. Menjalani konstitusi atau hukum yang berlaku. Jika keduanya tidak dilaksanakan, maka tujuan tidak akan terlaksana. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar, sehingga akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dan dari kewajiban. Pemikiran historis, sosiologis, dan politik diambil pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam seperti tugas yang kita kerjakan saat ini. Akan tetapi, juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu, sehingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Contoh konstitusi adalah UUD 1945 dan UUD RIS. Baik, saya Anissa Khalifatus Zahra akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Jadi, di skema ini terjadi dinamika ketatanegaraan yang mengalami perubahan konstitusi. Di sini, UUD 1945 dinyatakan sebagai dasar hukum. Mengapa demikian?
Karena Bung Karno sendiri mengatakan bahwa UUD 1945 akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dinamika konstitusi sendiri ada 5. Yang pertama yaitu UUD NRI 1945. Yang kedua, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 Orde Lama yaitu 5 Juli, dan yang terakhir yaitu UUD 1945 Orde Baru 1966 sampai 1988. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anita Hurun Aini akan menjelaskan, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Dalam sidang MPR Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia mengalami 4 kali perubahan, yaitu yang pertama perubahan pada tahun 1999, yang kedua perubahan pada tahun 2000, yang ketiga perubahan pada tahun 2001, yang keempat perubahan pada tahun 2002. Diambil dari kata Prancis constituer, artinya membentuk atau pembentukan suatu negara. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai deskripsi, esensi, dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Dikenal sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, lembaga otoritas pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) untuk pajak daerah. DPJ dan DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak karena uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke dalam rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Melalui Undang-Undang APBN, penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, semua materi telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.